Dia bertugas mendesain kapal yang baik, mengawasi produksi, dan melakukan inspeksi atau evaluasi saat kapal sudah dibuat. Ini Gabriel, sebagai elektrik dan mekanika, dia bertanggung jawab terhadap sistem propulsi dan kelistrikan kapal. Ini Yoga, sebagai dokumenter dan ofisial, dia bertanggung jawab terhadap dokumen persyaratan lomba dan melakukan dokumentasi terhadap produksi dan uji coba kapal. Ini Dani, sebagai ketua dan pilot, dia bertanggung jawab terhadap progress team dan berperan sebagai pengendali kapal. Ini Raihan, sebagai produksi dan sekretaris, dia berperan utama dalam pembangunan kapal, menulis proposal, serta laporan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak wilayah perairan yang berbatasan dan rute perdagangan internasional, sehingga rawan terjadi pelanggaran di laut. Seperti adanya illegal fishing, jual beli barang terlarang, perusakan lingkungan, adanya perompakan, atau yang terjadi akhir-akhir ini yaitu masuknya kapal asing ke perairan Indonesia. Misi utama kapal DNA Sadewa adalah menjaga wilayah yurisdiksi yang diwujudkan dalam operasi pengamanan laut. Kapal DNA Sadewa disebar dengan metode set covering untuk mendapatkan hasil lokasi penempatan yang optimal dan terorganisir, sehingga dapat menjangkau seluruh perairan Indonesia. Harapannya, Indonesia menjadi negara yang aman dan kuat. Proses pertama dalam pembuatan kapal ini dimulai dari desain serta analisis lambung kapal menggunakan software MaxSurf, kemudian dilanjutkan dengan membagi bagian kerangka lambung dalam bentuk puzzle menggunakan software AutoCAD. Setelahnya, desain dimuat pada software Blender untuk membuat animasi dan 3D bentuk kapal sebenarnya. Selanjutnya, setelah desain sudah jadi, kami melanjutkan proses pada laser cutting line spline kapal untuk mendapat potongan kerangka yang nantinya disusun menjadi lambung. Kerangka lambung tadi digabungkan sesuai dengan penomoran agar membentuk lambung kapal. Kerangka yang sudah digabungkan kemudian dirapikan dengan melapisi kerangka dengan lembaran kayu balsa sebagai kulit lambung. Tahap selanjutnya, meresin lambung kapal sekaligus mendempul lambung kapal agar dapat menutup pori-pori dan lubang yang terdapat pada lambung. Kemudian dihaluskan untuk hasil yang lebih rapi. Bagian dalam lambung dilapisi resin dan fiberglass guna memperkuat konstruksi kapal. Setelah kapal terbentuk sesuai dengan yang kami inginkan, bagian lambung disemprot epoksi sebagai cat dasar dan menjaga lambung agar tidak kemasukan air. Lalu cat dengan warna yang kami inginkan. Pada tahap ini, pemasangan rudder berguna sebagai kemudi kapal serta servo yang nantinya digunakan sebagai penggerak arah rudder. Rudder dan servo dihubungkan oleh kawat sebagai mekanisme penggerak rudder. Kapal kami menggunakan fixaft sebagai sistem penggerak beserta propeller berdiameter 4,5 cm yang dipasang pada bagian belakang. Motor mesin yang kami gunakan bermerek Leopard LBP 3674 2200 kV brushless yang disambung dengan shaft menggunakan join dan diperkuat menggunakan epoksi adhesif. Selanjutnya adalah pemasangan elektrikal. Jadi untuk elektrikal sendiri terdapat electrical stabilizer control. Kita menggunakan Seeking Hobby Wings itu 120 ampere dan untuk receivernya itu menggunakan radio link satu paket dengan remote dengan 10 channel. Kemudian untuk baterai menggunakan onbow kapasitas 2200 mAh 6S beserta beberapa servo untuk rudder dan penggerak misil. Setelah semua komponen terpasang, maka seluruh komponen disambungkan satu sama lain. Yang pertama yang menyambung kepada receiver adalah servo dan ESC. Untuk ESC itu disambungkan kepada baterai dan juga motor. Setelah itu kami melakukan pengujian berat kapal beserta isi-isinya. Untuk berat kapal kami sudah sesuai dengan peraturan dari KKCTBN yaitu lebih dari 5 kg. Selanjutnya setelah seluruh komponen dipasang, kita melakukan uji coba terhadap seluruh komponen tersebut apakah bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Berikut pengujian turning kapal. Berikut pengujian performa lurus kapal. Berikut pengujian zigzag kapal.
Berikut pengujian kapal sesuai dengan arena perlombaan.